Baik di sini kami dari kelompok salah. Bang. Baik di sini kami dari kelompok 2 dari kelas A2 akan mempresentasikan mengenai fungsi bangunan, pusat bimbingan belajar, mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Nama anggota kelompok kami itu yang pertama ada Iwayan Vio Permana Putra dengan NPM akhir 055, saya sendiri KD Intan Indah Dwi Putri dengan NPM akhir 059, Inengah Radia Adi Sedana dengan NPM akhir 065, Igede Eri Nanda Saputra dengan NPM akhir 066, Dewa Made Agus Widi Ngecana dengan NPM akhir 067, Iputu Yuda Ari Putra Finanta dengan NPM akhir 074, Aldi Dwi Agistian dengan NPM akhir 077, Iputu Ari Sastrawan dengan NPM akhir 078, Iwayan Dharma Wiguna dengan NPM akhir 080, dan yang terakhir ada Kadek Casya Widana Putri dengan NPM akhir 081. Peta konsep yang akan dijelaskan di sini ada studi literatur, studi preseden, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada literatur. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua ada menurut Dewey, di mana pendidikan itu merupakan all one with growing, it has no end beyond itself, sehingga tidak ada yang pernah permanen tetapi selalu evolutif. Selanjutnya ada bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam penyelesaian masalah-masalah mereka dalam belajar yang dihadapi peserta didik sehingga tujuan dari belajar akan tercapai. Selanjutnya ada juga bimbingan belajar merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Sumbernya dari repository.radenin Intan. Sekarang ada studi preseden. Baik, di sini saya akan menjelaskan preseden offline yang pertama, yaitu Kumon Ahmad Dhani. Kumon adalah tempat bimbingan belajar dengan metode pembelajaran matematika dan pemahaman membaca mulai dari anak-anak hingga remaja yang didirikan pada tahun 1958. Fungsi penggunaan ini untuk bimbingan belajar kursus matematika dan pemahaman membaca bagi anak-anak hingga remaja. Bangunan ini menggunakan tema semi modern dengan penggunaan material yang umum dengan fasad bangunan dicat biru sesuai dengan warna dan konsep logo Kumon. Bangunan ini lebih mengutamakan fungsi daripada estetika. Konsep bangunan. Bangunan ini menggunakan konsep pragmatik yang lebih mengutamakan fungsi bangunan daripada estetikanya. Hal ini bertujuan untuk membuat para siswa nyaman pada saat proses pembelajaran di dalam ruang. Next. Material. Material yang digunakan pada bangunan ini menggunakan beton sebagai bahan utama yang di finishing cat biru sesuai dengan warna dari logo Kumon. Untuk fasilitas ada yang pertama ruang tunggu, kelas matematika, kelas membaca, resepsionis, toilet 1 dan toilet 2. Next. Berikut ini adalah bubble diagram dari Kumon Ahmad Yani. Yang pertama masuk dari parkiran menuju ke resepsionis, lalu menuju ke ruang tunggu dan kelas dan WC. Yang kedua saya akan menjelaskan presiden online yaitu Konstanta. Konstanta adalah bimbingan belajar yang menawarkan dua jenis pembelajaran mulai dari offline dan online dengan program belajar khusus untuk UTBK ujian SBMPTN bagi siswa yang akan mencari universitas. Fungsi bangunan ini yaitu bimbingan belajar dengan pemberian materi SBMPTN yang dapat dilakukan secara offline maupun online. Tema bangunan ini menggunakan tema modern dengan bentuk atap pelana dan terdapat bukaan berbentuk bulat yang menambah kesan modern pada bangunan ini. Konsep bangunan ini yaitu konsep pragmatik yang lebih mengutamakan fungsi bangunan daripada estetikanya. Hal ini bertujuan untuk membuat para siswa nyaman pada saat proses pembelajaran. Next. Fasilitas dan material. Yang pertama, ada atap spandek. Yang kedua, ada tembok finishing cat biru. Lalu ada panel kayu yang di finishing cat putih dengan rangka atap kayu. Fasilitas yang terdapat pada Konstanta ini ada 1 resepsionis, 2 kelas, 3 ruang komputer, 4 toilet, dan parkiran. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membawakan presiden offline yaitu English First. Yang berlokasi pada Jalan Layam Urut nomor 210-212 Sumber Tekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. English First merupakan salah satu media pembelajaran serta edukasi yang mengajarkan tentang pembelajaran bahasa Inggris.
English First ini merupakan sarana pembelajaran bimbel yang dibuka dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan masa bangunan berjumlah 1, serta memiliki fasilitas seperti resepsionis, ruang kelas, toilet, lab, serta parkiran. Fungsi pada bangunan ini yaitu sebagai tempat atau wadah pembelajaran, edukasi, serta pengembangan bakat pada bidang bahasa Inggris pada kalangan umum dari anak-anak hingga orang dewasa. Konsep, tema, dan material. Pada gambar di sebelah disebutkan ada beberapa material yang digunakan pada fasad bangunan ini, yaitu yang pertama menggunakan material kaca pada permukaan depan bangunan, lalu acian semen, serta wood panel sebagai focal point pada fasad bangunan tersebut. Konsep dan tema pada bangunan ini yaitu bersifat pragmatik, yang dirancang dengan tujuan utama pembelajaran. Sehingga konsep pada bangunan ini lebih tertuju pada segi fungsi dan tujuan pada kegiatan di dalamnya yang dirancang sebagai tempat pembelajaran bahasa Inggris. Lalu tema bangunan ini yaitu modern, dengan bentuk persegi simetris dengan paduan tambahan material kaca pada bagian depannya yang membuat bangunan ini terlihat modern, serta penambahan wood panel pada bagian dinding beton acian kanan guna memadukan unsur modern dengan unsur klasik. Next. Berikut merupakan bubble diagram pada bangunan English First. Next. Presiden online, yaitu Bridge Yogyakarta, yang berlokasi pada Jalan AM Sangaji nomor 38 AB Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. British Yogyakarta merupakan sebuah bangunan yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa pejuang PTN yang memberikan kelas serta bimbingan belajar untuk siswa dalam melaksanakan UTBK dalam meraih PTN yang diinginkan. Fungsi utama bangunan ini yaitu sebagai sebuah wadah untuk siswa dalam pembelajaran serta memberikan pelatihan pelajaran UTBK pada mahasiswa jurusan IPA dan IPS. Next. Konsep, tema, dan material. Dapat dilihat pada gambar di samping, bangunan tersebut cenderung menggunakan material lantai, seperti pada bangunan bagian atas menggunakan lantai hitam, dan 70% bangunan menggunakan lantai merah. Selain itu, bangunan tersebut juga menggunakan glass pattern pada bagian kanan, dan pada bagian kiri menggunakan kaca. Konsep pada bangunan ini yaitu bersifat pragmatik, yang dirancang dengan tujuan pembelajaran dan edukasi, sehingga konsep pada bangunan ini merujuk pada segi fungsi dan tujuan pada kegiatan di dalamnya yang dirancang sebagai tempat pembelajaran para siswa dalam pelatihan ujian UTBK. Dan tema bangunan ini yaitu modern dengan bentuk fasad persegi simetris dan perpaduan lantai merah dan hitam pada bagian depannya yang membuat bangunan ini terlihat modern, serta penambahan wood panel dan glass pattern serta unsur kaca yang membuat bangunan ini terlihat modern. Presentasi selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ganesha Educational Bali. Di mana Ganesha Educational Bali ini terletak di Jalan Gadon, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Di mana Ganesha Education Bali ini merupakan tempat les yang berada di Gadon, di mana siswa dan siswi merupakan siswa kelas 1 sampai 3 SMP. Luas bangunan 96 meter persegi, luas set 168 meter persegi, jumlah masa 1, jumlah ruangan 8. Di mana fungsi dari bangunan ini adalah tempat belajar dan mengajar di luar sekolah atau di luar jam sekolah. Ganesha Education Bali ini memiliki satu masa bangunan di mana terdapat 8 ruangan di dalamnya. Nah, 8 ruangan itu antara lain ada ruang kelas 4, ruang resepsionis 1, kantor 1, dapur 1, dan terakhir ada toilet 1. Berikut merupakan luas dari bangunan. Nah, luas bangunan kan 96 meter persegi, luas set 168 meter persegi. Jadi, ukuran tiap ruangan itu ada ruang kelas 4 kali 3 meter,
Ruang resepsionis 4 kali 6 meter, kantor 2 kali 3 meter, dapur 1,5 kali 2 meter, toilet 1,5 kali 2 meter, ukuran lahan parkir 6 kali 12 meter. Nah, berikut merupakan tata letak dan zoning. Yang pertama ada kantor, kelas, resepsionis, toilet, dapur, kelas-kelas, dan parkiran juga. Berikut merupakan simbol dari zoningnya dan bukaannya atau entrance. Selanjutnya di sini ada bubble diagram atau hubungan ruangnya dia. Dari kantor ke kelas itu merupakan berdekatan, kelas ke kelas sebelahnya itu merupakan berjauhan, di mana itu ada di tabel. Biru muda itu merupakan berdekatan dan hijau itu merupakan berjauhan. Selanjutnya ada konsep dan tema. Konsep pragmatik dan tema modern minimalis, di mana konsep pragmatik itu membuat bentuk sesuai fungsi dan kebutuhan susunan ruang tanpa memperhatikan bentuk atau tampak dari bangunan ini. Dan konsep dari dan tema dari modern minimalis itu adalah dengan mengambil sentuhan warna dominan pada dinding interior yaitu putih dan fasad bagian depan bangunan menggunakan warna dominan yaitu biru dan kuning. Berikut merupakan material, itu ada kaca, bata merah, dan bataku. Selanjutnya ada presiden online, yaitu BIC atau Brawijaya Intensive Center. Dia berletak di perumahan Gria Santa, Jalan Soekarno-Hatta nomor 320, Mojolangu, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, Bimbel BIC Malang ini merupakan sebuah bimbel belajar Malang untuk mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi, negeri, swasta, dan kedinasan. Luas bangunan 150 meter persegi, luas set 224 meter persegi, jumlah masa 1, jumlah ruangan ada 29 ruangan. Fungsi dari bangunan ini adalah tempat belajar dan mengajar di luar sekolah ataupun di luar jam sekolah. Nah, selanjutnya bangunan ini memiliki satu masa bangunan dan terdapat 29 ruangan, di mana ruangan tersebut antara lain ada ruang kelas 20 ruang kelas, resepsionis 1, ruang tunggu 1, kantor 1, dan terdapat 6 toilet. Selanjutnya ada konsep dan tema, di mana konsep dan tema itu hampir sama dengan sebelumnya. Selanjutnya ada material. Material di sini ada kaca, beton, batu bata, genteng, seng, dan batu alam. Dan terakhir ada baja juga. Baik, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada Presiden Offline, IALF, yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan nomor 190, Sesetan dan Pasar Selatan, Bali. IALF adalah pelopor program bahasa Inggris umum terbesar dengan mutu yang paling terpercaya di Bali. IALF Bali berdiri sejak tahun 1991. Terdapat lebih dari 50.000 siswa yang mengikuti kursus General English di IALF Bali. Banyak di antaranya telah menjadi tokoh penting di masyarakat dan bekerja di berbagai bidang industri di luar negeri. Fungsi IALF adalah sebagai tempat bimbingan belajar atau lebih tepatnya tempat kursus bahasa Inggris. Jumlah masa bangunannya itu ada 3 masa bangunan. Bisa dilihat pada gambar di slide. Next. Selanjutnya di sini ada tema dari IALF, yaitu modern minimalis. Tema bangunan pada ini bisa terlihat dari fasadnya, yang dimana berbentuk simpel persegi panjang dengan finishing berwarna abu muda yang tidak mencolok dan diperhias dengan secondary skin yang bermaterialkan besi serta tanaman hias yang membuat tampilan pada fasad terlihat minimalis. Konsepnya itu ada pragmatik, membuat bentuk sesuai fungsi dan kebutuhan ruang. Contohnya pada bangunan IALF ini yang dirancang sesuai fungsi dan kebutuhannya, dan fungsi utamanya adalah sebagai tempat kursus bahasa Inggris serta kebutuhan ruang pada bangunan ini dirancang sesuai dengan identifikasi pada suatu tempat kursus. Next. Nah, selanjutnya di sini ada fasilitas yang terdapat pada IALF. Yang pertama ada auditorium, yang kedua ada resepsionis, yang ketiga ada parkiran, keempat ada kantin, kelima ada pos satpam, keenam ada perpustakaan, ketujuh ada ruang kelas, dan yang terakhir juga ada ruang kelas. Next. Sini ada material yang digunakan pada bangunan IALF. Yang pertama itu ada besi, ada beton, ada baja, ada kaca, dan kayu. Bisa dilihat pada slide ya. Next. Selanjutnya di sini ada bubble diagram. Ada parkiran dan kantin yang sifatnya publik, dan gedung wings auditorium, gedung utama sifatnya semi private. Yang
letaknya semua berjauhan. Next. Selanjutnya di sini ada preseden online, yaitu ada English First yang berlokasi di Jalan Boulevard Barat Blok LA 1 nomor 8-9 RT 1 RW 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara. English First adalah perusahaan pendidikan swasta terbesar di dunia dengan 15 anak perusahaan dan organisasi nilaba yang seluruhnya bergerak di bidang pembelajaran bahasa, perjalanan edukasi, dan program akademis bergelar. Fungsi EF atau English First adalah sebagai tempat bimbingan belajar atau lebih tepatnya tempat kursus bahasa Inggris yang bisa diikuti oleh anak-anak hingga dewasa. Jumlah masa bangunan 1 masa bangunan. Next. Selanjutnya di sini ada tema dari bangunan English First. Itu ada modern. Contoh pada bangunan ini didesain dengan bentuk simetris dengan permainan fasad, bentuk pattern kotak dengan maju mundur, dan bermaterialkan komposit panel berwarna pink dan putih sehingga fasad terlihat lebih modern. Dan konsepnya di sini ada pragmatik, konsep yang sifatnya lebih pragmatis berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Pragmatik membuat bentuk sesuai fungsi dan kebutuhan susunan ruang. Contohnya pada bangunan F ini dirancang sesuai fungsi dan kebutuhannya, dan fungsi utamanya adalah sebagai tempat kursus bahasa Inggris, serta kebutuhan ruang pada bangunan ini dirancang sesuai dengan kriteria pada suatu tempat kursus. Next. Di sini ada fasilitasnya. Itu ada lab komputer, ada ruang kelas khusus anak-anak juga, dan ada resepsionis, ada toilet juga. Mungkin gambarnya tidak ditampilkan pada slide ini. Next. Nah, selanjutnya di sini ada material yang terdapat pada fasad bangunan English First ini. Pertama, pada bagian depan itu terdapat ada rangka besi yang ditumpuk dengan aluminium komposit panel yang berwarna pink dan putih. Lalu untuk strukturnya menggunakan beton, dan di interiornya juga terdapat kaca. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, lokasi untuk online, Office Suite Taman Melati, Jalan Margoda Raya nomor 52, 5A, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Terletak di apartemen Grand Taman Melati, Margoda 2, Depok. Bimbel Lavender merupakan bimbingan belajar dengan spesialis karantina atau supercamp, persiapan ujian masuk PTN baik itu dari jalur SBMPTN maupun jalur ujian mandiri lainnya. Bimbel Lavender pertama kali berdiri dan menyelenggarakan karantina PTN pada tahun 2011 dengan hasil lulusan mencapai 75%. Fungsi bimbingan belajar spesialis PTN yang akan membantu kamu untuk lulus ke jurusan favorit di PTN terbaik di Indonesia. Tryout online, khusus belajar, dan bimbingan belajar untuk soal-soal ujian. Fasilitas, ruangan resepsionis, informasi, ruang ujian, ruang kelas, parkir yang sudah disediakan di apartemen, toilet, dan kantor. Masa bangunan 1. Next. Tema modern minimalis pada interior bangunan dengan mengambil sentuhan warna ungu, bunga lavender pada interior bangunan dan pada tembok bangunannya. Konsep bangunan bimbel ini mengambil konsep pragmatik. Hal ini dilihat dari ruangan yang dipakai dan bangunan. Bimbel ini menggunakan apartemen sebagai ruang bimbel sesuai fungsi dan kebutuhannya. Dan fungsi utamanya adalah tryout online, kursus belajar bimbingan belajar untuk soal-soal ujian. Material, beton pada bagian dinding, kaca pada bagian ini sangat banyak digunakan, contohnya menggunakan skat pada ruangan, gipsum pada bangunan plafon. Pada bagian depan pintu menggunakan material fiberboard, dilapisi dengan HPL berwarna ungu. Next. Berikut merupakan foto-foto dari ruangan bimbel Lavender. Next. Selanjutnya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, 10A, Dauh Puri Kelot, Kecamatan Denpasar,
Kota Denpasar, Bali. English is Easy atau BEC adalah pusat studi pembelajaran bahasa Inggris di bawah naungan PT Edukasi Cara Kita. Sebelum bermetafora menjadi EC, dahulu menangani pembelajaran bahasa Inggris secara online melalui situs www.carakita.com. Situs pengajar bahasa Inggris ini sejak 15 Desember 2006. Fungsi kursus bahasa Inggris, belajar secara online di rumah, belajar melalui ponsel ataupun belajar secara mandiri, alternatif belajar sehingga dapat menyesuaikan dengan waktu dan tempat bahasa Inggris dalam waktu yang singkat. Fasilitas ruang resepsionis atau informasi, ruang kelas, parkiran, toilet, manajer, rapat, dan direktur. Masa bangunan 1. Next. Ya, material beton pada bagian dinding atau kaca WPC warna merah, kayu, baja, besi, dan partisipan. Next. Berikut merupakan ruang-ruang yang ada di bimbel EC. Next. Yang pertama, lantai 1. Di sini ada parkiran, ruang tunggu, informasi, manajemen, ruang belajar, ruang belajar, ruang belajar. Lantai 2, ada toilet, ruang belajar, ruang belajar, ruang belajar, dan ruang belajar. Toilet. Lantai 3, ada toilet, ruang belajar, dan ruang rapat. Lantai 4 merupakan tempat direktur. Di sini tempat direktur privasi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Presiden Offline. Les baca tulis anemon Katrangan, Jalan Katrangan nomor 41, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur. Anemon adalah tempat belajar anak berumur 6 tahun yang berlokasi di Katrangan. Luas tanah 180 meter persegi, luas bangunan lantai 1 9,2 meter kali 5,2 meter, lantai 2 9,2 meter kali 6,5 meter. Fasilitas dan ukuran per ruang pada lantai 1. Fasilitas resepsionis, ruang belajar, ruang belajar, ruang belajar. Pada resepsionis ukuran 1,5 kali 1,2. Ruang belajar A 4 meter kali 3,2, ruang belajar B 4 meter kali 2,1, ruang belajar C 4 meter kali 2,7. Fasilitas dan ukuran per ruang pada lantai 2. Ruang belajar C 4,6 kali 3 meter, ruang belajar D 4,6 kali 2,6 meter, ruang belajar F 3 meter kali 2,5 meter. Toilet 1,5 kali 1,5. Ruang tunggu 6 meter kali 1 meter. Jumlah masa bangunan 1. Fungsi bangunan ini adalah tempat membaca dan menulis untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Next. Ini bubble diagram. Next. Tema pada bangunan ini adalah tradisional minimalis karena bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang yang membuat kesan minimalis pada bangunan, sedangkan untuk tradisional menggunakan perpaduan struktur atap kayu dan tembok finishing bata merah dan cat putih. Konsep menggunakan konsep pragmatik karena pada konsep ini membuat bangunan sesuai fungsinya dan tidak berfokus kepada susunan ruang atau bentuk. Material pada bangunan ini yaitu 1 beton, 2 bata merah, 3 struktur atap kayu, 4 berbagai finishing warna cat. Next. Presiden Online, Brand Academy by Ruang Guru Jakarta Utara, Jalan Boulevard Arta Gading nomor 11. Brand Academy by Ruang Guru adalah tempat bimbel yang bisa digunakan belajar untuk seluruh murid di Indonesia. Fungsi Brand Academy by Ruang Guru adalah tempat bimbel untuk murid SD, SMP, SMA seluruh Indonesia dan bisa digunakan untuk tempat belajar ujian akhir semester. Fasilitas resepsionis, kantor, lahan parkir, ruang belajar dengan iPad, toilet. Masa bangunan sama dengan 1 masa. Next. Tema pada bangunan ini adalah modern minimalis karena bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang membuat kesan minimalis pada bangunan. Sedangkan untuk konsep modern diterapkan pada penggunaan material secondary skin dengan perpaduan warna toska dan ada perpaduan sedikit arsitektur hijau pada fasad bangunan. Konsep model ekspresionis, bangunan dianggap sebagai wahana yang digunakan arsitek untuk mengekspresikan sikap dan bangunan tersebut. Ekspresi berupa keadaan, lokasi, dan konstruksi
Material. 1 beton, 2 secondary skin, 3 tanaman pada fasad, 4 berbagai finishing warna putih dan Tosca, 5 hiasan plafon, 6 plafon gipsum. Next. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Anemone Cukumaria. Anemone Cukumaria, luas bangunannya yaitu 87 meter persegi, jumlah massa 1, jumlah ruangannya 6. Fungsi dari bangunan ini adalah tempat belajar dan mengajar di luar sekolah maupun jam sekolah. Next. Anemone adalah lembaga bimbingan belajar, bimbel yang menyediakan layanan belajar membaca untuk anak usia 3 tahun sampai 7 tahun. Anemone berdiri sejak tahun 2007 di Jalan Tukat Sangyang, Denpasar, Bali. Bangunan Anemone Cukumaria ini memiliki satu massa bangunan yang terdapat 6 ruangan di dalamnya. Ruangan tersebut di antara lain, yang pertama ada ruang kelas 3 kelas, yang kedua ada resepsionis 1, toilet 2. Next. Adapun tema dan konsep material dari Anemone Cukumaria. Yang pertama, tema. Tema pada bangunan belajar ini adalah modern minimalis. Bangunan ini berbentuk segi panjang dengan finishing warna yang mencolok seperti merah dan biru. Konsep penerapan pada bangunan ialah konsep pragmatik, disebabkan konsep ini dirancang untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Bangunan ini memiliki fungsi media mengajar anak-anak, sehingga konsep yang diterapkan sesuai pada bangunan ini. Penggunaan material bangunan ini adalah beton dengan finishing cat, penggunaan material kaca, serta penggunaan plafon gipsum. Next. Berikut adalah bubble diagram dari Anemone. Next. Yang kedua ada presiden online. Presiden online yang kali ini adalah Kumon Walang Baru yang berletak di Jalan Kelapa Muda, Tugu Utara, Kota Jakarta Utara. Luas bangunan adalah 75 meter persegi, masanya 1, itu typo. Yang ketiga ada jumlah ruangannya yaitu 5. Fungsi dari bangunan ini adalah tempat belajar matematika dan sekaligus menjadi tempat tryout atau bimbingan ujian sekolah maupun nasional. Next. Kumon Walang Baru adalah Kumon organisasi kursus belajar yang didirikan oleh Turu Kumon pada tahun 1958. Metode Kumon adalah setiap pembelajaran bertujuan untuk siswa-siswa mencapai materi SMA dengan belajar secara mandiri dengan lambang O pada logo Kumon tersebut adalah The Thinking Face. Lambang wajah ini mempresentasikan siswa, orang tua, pembimbing, staf, dan seluruh orang-orang berhubungan dengan Kumon yang biasa berpikir dan terus berkembang. Bangunan Kumon ini memiliki satu massa bangunan yang terdapat 5 ruangan di dalamnya. Ruangan tersebut di antara lain, yang pertama adalah ruang kelas 2, resepsionis 1, toilet 2. Next. Adapun tema material. Yang pertama adalah tema pada bangunan ini adalah modern minimalis, bangunan berbentuk persegi panjang dengan finishing biru. Yang kedua, konsep penerapan pada bangunan adalah programatik, sebabkan rancang kegunaan bangunan tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan material bangunan ini adalah beton dengan finishing cat biru dengan penggunaan gipsum. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama adalah lokasi pertama, Brand Academy. Brand Academy ini adalah pusat bimbingan belajar diperuntukkan untuk anak-anak mulai dari sekolah dasar hingga dewasa, yaitu SMA yang ingin menempuh ujian masuk perguruan tinggi. Next. Lokasi Brand Academy by Ruang Guru ini berlokasi di Jalan Melati nomor 67 Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dengan 2 lajur yang bisa dilewati oleh kendaraan umum dengan luas 225 meter persegi dengan luas bangunan 175 meter persegi.
Brand Akademi ini juga berdekatan dengan di Lantas Polda Bali, dan Brand Akademi ini juga berdekatan dengan Gor Gelora Ngurah Rai yang berada di depan lokasi. Next. Kondisi lokasi. Adapun beberapa kondisi yang saya telah analisis. Yang pertama, kondisi bangunan. Yang kedua, ada kondisi lalu lintas dan kebisingan. Yang ketiga, ada segi vegetasi. Next. Konsep dan tema. Konsep yang digunakan programatik. Konsep ini menyesuaikan suatu masalah tertentu yang nyata dan terukur. Misal iklim dan keterbatasan lahan. Tema yang digunakan ialah neovernakular, dikarenakan bangunan ini perpaduan tradisional dan modern dari segi bentuk bangunan modern dengan atap tradisional. Next. Hasil survei fasilitas Brand Akademi. Lantai 1, parkiran, ruang belajar, resepsionis, ruang belajar, toilet, lobi, dan ruang belajar. Lantai 2, ruang belajar, ruang guru, ruang makan, musola, dan toilet. Next. Masa bangunan. 1 masa bangunan dan bangunan pada tempat saya survei yaitu dengan masa tertutup, dikarenakan tempat bimbel ini dibutuhkan tempat yang tidak terlalu bising untuk anak didik tidak terganggu saat belajar. Material. Ada lantai biasa dan vinil kayu, paras palimanan, cat biru dan putih, tembok beton, karpet serat abu, peredam suara. Next. Adapun bubble diagram. Berikut adalah bubble diagram dari Brand Academy beserta keterangannya. Next. Lokasi kedua yaitu English Bus. English Bus ini adalah pusat bimbingan belajar bahasa Inggris, matematika, dan lainnya, dan diperuntukkan untuk anak mulai dari TK besar hingga dewasa yaitu SMA. Next. Lokasi dari English Bus ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 303B, Pegunungan Kajo, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Dengan satu jalur yang bisa dilewati oleh pengendaraan umum dengan luas set 110 cm meter persegi dengan luas bangunan 80 meter persegi. Next. Kondisi lokasi. Adapun beberapa kondisi di lokasi English Bus. Yang pertama ada kondisi bangunan, kondisi lingkungan, dan kondisi jalan dan kebisingan. Next. Masa bangunan yaitu 1 masa bangunan. Dengan bangunan ini tertutup karena pembelajaran yang diharuskan nyaman. Konsep dan tema. Konsep arsitektur organik yang memfokuskan pada hubungan antara bangunan dengan lingkungan, serta menunjukkan keterpaduan secara keseluruhan dari semua bagian. Tema arsitektur modern. Bangunan ini mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias, dengan kata lain estetika dan desain modern. Next. Dokumentasi hasil survei. Yang pertama ada tempat bermain, resepsionis, ruang belajar, gudang, toilet, dan parkiran. Next. Masa bangunan. Masa bangunan pada tempat saya survei yaitu masa tertutup, karena tempat bimbel ini membutuhkan tempat yang tidak terlalu bising untuk adik-adik agar tidak terganggu saat belajar, dan material, lantai biasa warna putih, cat warna pink, cat warna biru, paras palimanan, tembok beton, dan kaca. Next. Bubble diagram bisa dilihat pada gambar layar. Next. Bimbel online. LBB KSM Jember. Next. LBB KSM Jember, fungsi bangunan yaitu memberikan sarana dan prasarana pendidikan mulai kebutuhan setiap jenjang kelas 4-5 SD, 7-8 SMP, dan 10-11 SMA. Maka bangunan ini memiliki fungsi sebagai pelayanan edukasi dan pelatihan keterampilan. Lokasi, Ruko Kafling 1 dan 2, Jalan Perumahan GN, Batu, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kondisi set.
Sumber kebisingan yang dominan di lingkungan gedung yaitu berasal dari aktivitas lalu lintas kendaraan karena gedung KSM ini terletak di samping jalan. Konsep analogi mekanik bangunan ini mengekspresikan kenyataan akan bangunan dan fungsi di dalamnya. Tema arsitektur modern. Bangunan ini mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias, dengan kata lain estetika, desain, dan modern. Next. Fasilitas terdapat parkiran, resepsionis, ruang belajar, toilet, gudang, dan lobi. Masa bangunan, yaitu satu masa bangunan dengan bangunan ini tertutup dikarenakan pembelajaran yang diharuskan nyaman, serta material cat warna biru, cat warna hitam, kaca, dan lantai biasa warna putih. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Prime Generation, yang berada di Jalan Raya Penarungan nomor 7A, Lukluk, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung, Bali. Di lantai 1 terdapat ruang resepsionis dan ruang guru. Selanjutnya di lantai 2 terdapat 4 bilik kelas, yaitu A, B, C, dan D. Bisa dilihat pada gambar. Dan terdapat 1 bilik toilet. Pada bangunan lantai 1 ini menggunakan material beton dan di finishing cat hitam, putih, dan biru. Pada bagian lantai 2 menggunakan material beton yang dilapisi batu paras. Bagian atas menggunakan dak dan dilapisi cat notrop. Next. Selanjutnya ada tema dan konsep. Pada tema bangunan ini menggunakan tema modern, dan bangunan ini terbentuk persegi panjang ke belakang dan di finishing cat hitam pada bagian luar bangunan. Konsep bangunan ini menggunakan konsep minimalis, dirancang untuk memanfaatkan tempat sebaik mungkin untuk mendapatkan kegunaan yang bermanfaat pada setiap desain. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan yang kami ambil dari survei ini bahwa bimbingan belajar ialah suatu proses untuk membantu peserta didik dalam menghadapi kesulitan dalam belajar atau memahami pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Adapun fungsi lainnya seperti membantu peserta didik untuk mengembangkan diri dan sikap kebiasaan belajar untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang lebih maksimal. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.